Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran fisika kuantum bagi pemula. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rashinatun Kafah dengan NIM 19302241034. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sejarah ditemukannya fisika kuantum, arti penting belajar fisika kuantum, domain pembelajaran fisika kuantum, dan teknologi yang berkembang dari fisika kuantum. Pada slide ini ada sejarah singkat mengenai perkembangan ilmu fisika. Ilmu fisika terbagi menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Dan masing-masing tahap itu terbagi menjadi 2 tahap. Pada tahap awal, yaitu sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, fokus penelitiannya adalah keberadaan alam semesta dan hasil penelitiannya adalah karakteristik benda makroskopis dan konsep alam semesta. Tahap menengah terjadi antara tahun 1600 Masehi. Era ini disebut era fisika klasik. Fokus penelitiannya pada gerak benda berukuran makroskopis, listrik, dan termodinamika. Para ilmuwan juga menemukan teori optik, konsep atomik, dan gelombang elektromagnetik. Tahap akhir terjadi pada tahun 1900 Masehi. Era ini sering disebut era fisika modern dan kuantum. Era ini lahir karena ada beberapa fenomena yang tidak bisa dikaji oleh mekanika klasik atau fisika klasik, sehingga para ilmuwan mulai mengkaji perilaku dan ukuran partikel mikroskopis agar dapat memecahkan fenomena tersebut. Sebelum melanjutkan mengenai fenomena apa yang menyebabkan lahirnya fisika kuantum, ada baiknya jika kita mengetahui arti penting belajar fisika kuantum. Dengan mempelajari fisika kuantum, kita diharapkan mampu menjelaskan fenomena mikroskopis, mampu menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh mekanika klasik, di antaranya seperti radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan spektrum garis terang atau spektrum emisi cahaya. Dan yang paling penting adalah memahami apa yang terjadi di alam semesta, sehingga kita bisa mengembangkannya dalam bentuk teknologi terapan dalam berbagai bidang. Secara singkat, fisika kuantum dapat diartikan sebagai salah satu ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Prinsipnya sama seperti dalam fisika klasik, namun materi yang dibahas dalam fisika kuantum adalah skala atomik atau subatomik dan partikel yang bergerak dalam kecepatan tinggi. Fisika kuantum diawali oleh hipotesa Planck yang menyatakan bahwa besaran energi suatu benda yang berosilasi tidak lagi bersifat kontinu, namun bersifat diskrit, sehingga muncullah istilah fisika kuantum. Berikut ini adalah fenomena yang menyebabkan lahirnya fisika kuantum. Yang pertama ada radiasi benda hitam, yang kedua efek fotolistrik, dan yang ketiga spektrum emisi. Yang pertama adalah radiasi energi benda hitam. Menurut hukum Rayleigh-Jeans, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Tetapi hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Yang kedua ada efek fotolistrik. Menurut Young, cahaya adalah gelombang yang mampu melepaskan elektron karena adanya transfer energi dari cahaya ke elektron. Energi elektron yang lepas dari permukaan logam akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya, yakni seberapa terang cahaya tersebut menyinari permukaan logam. Semakin terang cahayanya, semakin besar energi elektronnya. Namun kenyataannya, intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas. Sebanyak apapun cahaya yang disorot ke permukaan logam tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas, namun berpengaruh pada jumlah elektron yang lepas. Ketika permukaan logam disinari cahaya yang redup, jumlah elektron yang keluar akan sedikit.
Sebaliknya, ketika permukaan logam disinari oleh cahaya yang terang, jumlah elektron yang keluar juga akan banyak. Namun, tingkat energi yang dikeluarkan akan tetap sama. Tingkat energi akan berubah jika frekuensi cahaya berubah. Semakin besar frekuensi cahayanya, semakin besar pula energi elektron yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya hanya berpengaruh pada jumlah elektron yang lepas, bukan energinya, bertentangan dengan teori gelombang cahaya yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh pada jumlah energi elektron. Yang ketiga adalah spektrum garis terang. Spektrum garis terang adalah spektrum kontinu maupun garis yang dipancarkan dari radiasi sebuah zat yang ada perpindahan elektron ke keadaan dasar. Ketika energi dalam bentuk cahaya, panas, atau bahan kimia menerima energi, maka akan ada perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk kembali ke keadaan dasarnya, elektron ini harus memancarkan energi yang bisa disebut foton. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, saat elektron menyerap energi dan turun dari tingkat energi tinggi ke yang lebih rendah, penurunan energi ini disertai dengan pancaran foton. Sifat umum spektrum garis terang adalah kontinu, yang artinya semua rentang panjang gelombang cahaya ada dalam spektrum tersebut. Grafiknya harusnya berupa grafik kontinu seperti di radiasi benda hitam. Tetapi di percobaan ini, grafik yang terbentuk adalah grafik diskrit. Hal inilah yang menyebabkan para ilmuwan semakin yakin jika fisika klasik saja tidak bisa menjelaskan seluruh fenomena alam yang ada di bumi. Kemudian teknologi yang berkembang dari fisika kuantum dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran. Dalam dunia telekomunikasi, pengiriman informasi pada awalnya menggunakan asap. Kemudian setelah lahirnya fisika kuantum, diciptakanlah telepon, handphone, komputer, serat optik, dan saat ini banyak digunakan teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol. Dalam dunia kedokteran atau biologi, kebutuhan akan citra objek yang lebih kecil membuat peranan fisika modern sangat besar, terutama sejak dibuatnya mikroskop elektron dan mikroskop laser. Dengan kedua jenis mikroskop ini, objek kecil seperti sel darah manusia, sel-sel dalam organ tubuh manusia atau hewan dapat dilihat dengan jelas, sehingga sangat membantu dalam diagnosa penyakit. Revolusi penerapan fisika modern diawali sejak ditemukannya laser, yang banyak digunakan sebagai barcode di supermarket, display, hiburan, telekomunikasi sebagai pembawa informasi, holografi dalam pembuatan penyimpanan data, maupun dalam dunia militer atau senjata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.